الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajian kita kajian hadis tentang keistimewaan ketika membaca surah Yasin. Yang ada 12 keistimewaan orang-orang yang rajin membaca surah Yasin. Yang pertama, orang yang rajin membaca surah Yasin itu keistimewaannya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Makanya kalau kita ingin rajin, kalau kita ingin diampuni Allah setiap saat dosa-dosa kita, maka kita dituntut dan disuruh untuk senantiasa membaca surah Yasin setiap hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Siapa yang membaca surah Yasin setiap malam, maka di waktu subuh dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man qara'a surah Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surah Yasin pada setiap malam, ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla, ghufira lahu. Siapa yang membaca surah Yasin setiap malam dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan minta ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab orang-orang, Allah tidak akan mengazab di sebuah kampung apabila di kampung itu ada yang meminta ampunkan dosanya. Maka contoh, kampung ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam masjid ini banyak orang meminta ampunkan dosa-dosanya. Itu salah satunya. Makanya setiap gang-gang, setiap tempat-tempat itu mesti ada musola-musola atau masjid atau surau supaya jauh dari azab, jauh dari malapetaka. Kenapa? Ini dalilnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab hamba-hambanya apabila di sebuah tempat itu mereka meminta ampunkan dosa-dosa mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keistimewaan membaca surah Yasin. Yang pertama, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Yang kedua, mempermudah segala urusan. Orang yang senang dan suka membaca surah Yasin, dipermudah Allah segala urusan. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan suatu urusan itu mudah urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zam lahu ajra. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapuskan dosa-dosanya dan diberikan pahala sebanyak-banyaknya. Maka orang yang rajin membaca surah Yasin, insya Allah urusannya dipermudah.
akan selalu di mana dia urusan-urusan tentang urusan apa saja, tiba-tiba heran dia, kok mudahlah urusan saya ini, apa yang saya urus mudah aja. Rupanya dia tidak tahu kadang-kadang masalah amalan-amalan yang sehari-harian yang dia lakukan. Seperti kita lihat ulama-ulama kita yang ada di Sumatera Utara ini, termasuk Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin, itu luar biasa, mudah sekali urusan-urusannya, dan dia dihormati orang karena orangnya alim, berilmu pengetahuan, dan orangnya wara. Kadang-kadang gara-gara amal itu bisa menyebabkan orang dihormati orang. Kadang-kadang gara-gara amal itu bisa pengaruh ke tingkah lakunya. Mahmud Syihabuddin itu ketika dia naik becak mau pulang dari pengajian, orang itu mengatakan, ini uang becak ya Pak Ustadz, ini uang becak. Padahal uang becak itu satu amplop itu Pak tebal isinya, tebal isinya, mungkin kalau diperkirakan jutaan lah itu. Ada orang mengasih, tapi dikasihkannya semua sama tukang becaknya, karena amanah kan tukang becak untuk becak. Nah, itu salah satunya pengaruh dari amal dia. Jujur Pak, jujur. Yang kedua, Tuan Thohir. Tuan Thohir itu sekitar 30-an tahun juga Pak di Makkah belajar. Ketika kerajaan Malaysia datang ke Medan di rumah apa namanya, Istana Maimun, apa kata kerajaan Malaysia? Tolong dulu Tuan Thohir itu suruh datang ke Istana Maimun, kami mau jumpa. Apa kata Tuan Thohir? Kalau dia butuh, kalau dia perlu, dia datang ke rumah saya. Ketika waktu majelis pengajian, dia datang ke rumah saya. Akhirnya kerajaan Malaysia itu datang ke rumah Tuan Thohir. Begitu baru ulama Pak, pejabat yang datang ke rumahnya, bukan ulama itu datang ke rumah pejabat. Seolah-olah ulama itu tunduk, karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taat Rasul, taatlah kamu kepada pemimpin. Pemimpin itu apabila dia patuh kepada ulama, perlu kita taati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempermudah segala urusan. Kita mungkin sudah merasakan mudahnya urusan kita. Kadang-kadang urusan ini, urusan itu, gara-gara pengaruh amal itu. Baca surah Yasin itu kadang-kadang, tapi kita tidak tahu itu penyebabnya. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Orang yang selalu membaca surah Yasin, hatinya selalu tenang. Kenapa? Karena hatinya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul quluba. Apakah tidak mengingat Allah hati tenang? Jadi kalau Bapak ingin hati tenang, bacalah surah Yasin setiap saat. Bukan hanya surah Yasin saja, amal-amal yang lain kita lakukan setiap saat. Salat malam, salat duha, setiap berudu kita beramal, terus baca surah Yasin, baca surah Al-Waqi'ah. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, lam tusibhu faqidatan abadah. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, dia tidak pernah ditimpa bencana atau penyakit selama-lamanya.